Dan pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut terkait kasus kekerasan yang dialami korban YTR bersama Erika Magdalena Chandra, pakar hukum Unpad. Selamat siang Ibu Erika. Selamat siang Mas Basudiwa. Baik Ibu, dalam kacamata hukum sebenarnya Ibu ini kan belakangan memang ramai pernyataan belakangan ini dari Komisioner Komnas Perempuan terkait dengan apa yang menjadi dasar perbedaan antara seseorang yang mengalami tindak penyiksaan serta penganiayaan baik itu ringan ataupun berat, Bu. Oke, ya kalau misalnya penganiayaan mungkin seperti yang kita semua tahu ya, penganiayaan itu kan dia melakukan menyebabkan luka, perbuatan yang menyebabkan luka. Jadi yang menyebabkan luka yang apapun itu, luka itu berarti perubahan pada bentuk tubuh gitu ya. Nah, kalau yang mungkin yang dialami oleh korban tersebut jelas kalau penganiayaan ya Mas ya, karena kan dia kan informasi yang saya dapatkan dari berita juga sampai mengalami masalah di bibir serta matanya ya. Jadi kalau penganiayaan mah itu pasti gitu. Nah kalau penyiksaan, nah ini mungkin perlu dibedakan dulu. Kalau penyiksaan yang diatur di dalam KUHP itu memang penyiksaan di dalam pasal 529 dan 530 itu perbuatan yang dilakukan oleh pejabat di sini berarti kan perwakilan negara ya terhadap seseorang dalam kapasitasnya misalnya melakukan penyiksaan dalam memperoleh informasi dan segala macam. Jadi ada perbedaan antara penganiayaan walaupun memang hasil akhirnya korban itu kan mengalami luka-luka juga ya gitu. Jadi mungkin itu bisa dibedakan dari siapa yang melakukannya kalau untuk penganiayaan serta penyiksaan yang diatur dalam KUHP tersebut ya Mas ya. Baik, lantas pemahaman seperti apa yang perlu disampaikan Ibu ke masyarakat terkait perbedaan kategori penilaian seseorang yang mengalami tindakan kekerasan? Oke, ini kalau kekerasan di sini kekerasan yang apa dulu? Karena kalau kita bicara dalam KUHP tadi kan sudah jelas perbuatan yang seperti apa ya Mas ya. Kalau misalnya penganiayaan itu dia yang menyebabkan luka, bisa ada yang luka, ada yang makanya kan di dalam KUHP itu kan ada kategorinya. Yang ringan, kemudian yang berat, atau bahkan yang menyebabkan mati gitu. Itu ada kategori-kategorinya sehingga ketika di dalam KUHP itu kan sebenarnya pemerintah membuat undang-undang tersebut kan untuk melindungi. Sama juga di dalam sebenarnya kan kita sudah meratifikasi ya undang-undang sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan yang dari PBB tersebut itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Nah, di dalam konvensi tersebut negara pihak itu diwajibkan untuk mengatur mengenai larangan. Nah, kita kan sudah tuh mengatur tersebut di dalam KUHP, bahkan kita juga punya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ya Mas ya. Nah, itu juga berarti kita sudah melakukan itu dan tadi Indonesia juga harus melakukan upaya-upaya pencegahan. Seperti apa sih supaya nggak ada korban-korban lagi gitu yang sama mirip seperti mengalami kekerasan tersebut gitu dan juga pengaturan terhadap korbannya. Baik Ibu, artinya memang ada cukup perbedaan ya antara status dari penyiksaan maupun juga penganiayaan. Lantas apakah seseorang yang mengalami kekerasan yang dikategorikan penyiksaan, pelakunya ini nanti akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibanding seseorang yang mendapatkan penganiayaan berat, Bu? Oke, kalau penganiayaan berat itu kan ancaman pidananya 12 tahun ya Mas ya. Itu di pasal 469. Tapi kalau misalnya tadi kalau penyiksaan di KUHP itu kan diaturnya di 529 dan 530. Itu kalau menurut saya sih nggak masuk ya kalau yang pasal tersebut karena si pelaku kan bukan pejabat begitu ya yang dalam upaya untuk memaksa seseorang itu mengaku atau memberi keterangan gitu. Atau misalnya yang 530 dia sebagai pejabat yang memang sedang melaksanakan tugas bertindak untuk menimbulkan penderitaan fisik. Jadi kalau menurut saya ini beda antara pasal 529 530 mengenai tindak pidana penyiksaan dengan
apa yang dimaksud dalam penganiayaan di pasal 466 sampai 471 KUHP. Kalau yang diderita oleh YTR itu kan berarti penganiayaan ya, gitu. Walaupun memang dia disiksa oleh pelaku gitu. Baik, artinya memang kasus dari yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini bisa dikategorikan masuk penganiayaan berat begitu Ibu ya? Betul, karena Baik. dia menyebabkan luka berat ya. Baik. Lantas apa kemudian catatan maupun harapan dalam pengusutan kasus penganiayaan terhadap korban YTR, Bu? Oke. Kalau terus terang ini kan perkara masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan ya. Jadi harapannya sih memang perkara ini diusut tuntas ya Mas ya. Dan informasi yang saya dapatkan, apakah mungkin jangan-jangan ada lagi, dan informasinya ada ya, banyak korban-korban yang sebelumnya yang baru berani speak up sekarang gitu. Dan harapan saya sih supaya mungkin ke depan tidak ada lagi yang seperti ini ya. Bisa dibayangkan penderitaan yang dialami oleh YTR tersebut selama 3 tahun, dia disiksa, dia dikurung, dia tidak bisa keluar, gitu. Dia tidak bisa menghubungi keluarganya atau temannya gitu ya. Jadi memang harapannya sih ada upaya ya nanti ke depan bagaimana sih caranya, karena kan ini tetangga juga tidak aware ya dengan itu gitu ya. Berarti kan ada mungkin apa yang salah ya dengan kita yang dulu ya, mungkin ini bisa dianggap masuk ke ranah privat ya gitu. Tapi kan apabila di ranah privat pun ada kecurigaan-kecurigaan tertentu ya tentunya kan kita juga sebagai masyarakat harus aware ya, karena ya jangan sampai lah, siapa tahu nanti ke depan itu saudara kita malah yang kena gitu ya. Saya cukup prihatin dengan apa yang sudah dialami oleh saudara YTR. Semoga diberi kesembuhan dan kesehatan yang lebih cepat ya. Baik, terima kasih Ibu Erika Magdalena Chandra, pakar hukum Unpad. Salam sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih Mas.